Pernahkah Anda sejenak merenung di tengah keheningan malam yang sunyi, ketika dunia seolah berhenti berputar dan semua hiruk-pikuk kesibukan mereda? Di saat itulah seringkali muncul pertanyaan yang sangat mendasar dalam sanubari kita mengenai kualitas ibadah yang selama ini kita jalankan dengan penuh rutinitas. Kita mungkin telah berdiri tegak, melakukan ruku, dan bersujud berkali-kali. Namun, mengapa hati ini seringkali masih terasa gersang dan penuh dengan kegelisahan? Mengapa beban hidup seolah tidak kunjung ringan meski dahi sudah berkali-kali menyentuh sajadah? Hal ini menjadi sangat krusial, karena dalam setiap gerakan yang kita lakukan, ada sebuah rahasia besar yang seringkali terlewatkan oleh perhatian kita. Kita perlu menyadari bahwa ada satu ibadah istimewa yang kedudukannya sangat luar biasa dalam perjalanan spiritual seorang mukmin, yakni sebuah amalan yang menjadi penjaga hati dan penawar bagi segala bentuk kekalutan jiwa. Tahukah Anda bahwa di antara sekian banyak amalan sunnah yang tersebar dalam khazanah syariat, terdapat satu salat yang memiliki kedudukan begitu istimewa di mata Rasulullah SAW? Beliau adalah teladan terbaik yang tidak pernah sekalipun meninggalkan amalan ini sepanjang hayatnya. Bayangkan, baik dalam keadaan badan yang segar bugar maupun saat fisik sedang diuji dengan sakit, dalam kesibukan yang luar biasa padat, maupun ketika sedang menempuh perjalanan jauh yang melelahkan, beliau tetap istiqomah mendirikan salat tersebut. Ibadah yang kita maksud adalah salat witir. Salat ini bukan sekadar tambahan jumlah rakaat di akhir malam, melainkan sebuah puncak pengabdian yang menjadi penyambung tali cinta antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Mengapa Rasulullah SAW begitu gigih menjaganya? Jawabannya terletak pada hakikat witir itu sendiri, sebagai pengunci segala amalan malam yang mampu memberikan cahaya, ketenangan yang tidak bisa ditemukan dalam gemerlapnya kesenangan duniawi. Kita seringkali terjebak dalam arus kesibukan mengejar rezeki, mengurus keluarga, dan menyelesaikan berbagai masalah hidup, hingga kita melupakan bahwa jiwa kita pun butuh nutrisi untuk tetap tegak berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemurahannya telah menyediakan sarana bagi kita untuk beristirahat sejenak dari keletihan dunia melalui salat witir ini. Ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri harinya dengan satu atau beberapa rakaat ganjil yang didirikan dengan penuh ketulusan, ia sebenarnya sedang meletakkan semua bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat witir disebut sebagai sumber ketenangan jiwa. Ia adalah momen di mana seorang hamba mengakui kelemahannya dan memohon kekuatan kepada Yang Maha Kuat. Tanpa disadari, amalan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran ini mampu mengubah cara pandang kita terhadap masalah yang sedang dihadapi. Masalah rezeki yang sempit atau persoalan keluarga yang pelik seolah menjadi lebih ringan karena kita telah menutup hari dengan berserah diri secara total. Penting bagi kita untuk meresapi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, dan Dia sangat mencintai sesuatu yang bersifat ganjil atau witir. Kecintaan Sang Khalik terhadap amalan ini menandakan bahwa ada pancaran rahmat dan perlindungan yang sangat besar yang tersimpan di dalamnya. Setiap rakaat yang kita tegakkan di penghujung malam adalah langkah nyata untuk menarik perhatian dan cintanya. Namun, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah, apakah kita sudah benar-benar menghargai kemuliaan salat witir ini sebagaimana Rasulullah SAW menghargainya? Ataukah selama ini kita hanya mengerjakannya sebagai formalitas belaka? Atau bahkan lebih parah lagi, kita melakukannya tanpa didasari ilmu yang benar sehingga ibadah tersebut justru berisiko tertolak? Keindahan witir akan sirna jika kita tidak memahami esensi di balik setiap gerakannya. Kita harus mulai memandang witir bukan sebagai beban tambahan sebelum tidur, melainkan sebagai hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang ingin dijaga hatinya dari kegelapan. Mari kita bayangkan betapa ruginya jika kita sudah bangun di tengah malam, menahan kantuk, dan membasuh wajah dengan air wudhu. Namun amalan kita tidak memberikan bekas apapun dalam kehidupan nyata. Inilah mengapa babak awal dalam memperbaiki ibadah, kita harus dimulai dengan memahami betapa berharganya setiap detik yang kita habiskan dalam witir. Dengan menjaga kualitas salat witir, kita sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan spiritual agar hati kita tidak mudah goyah oleh badai ujian. Witir adalah jembatan yang menghubungkan kehancuran hati kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mampu konsisten menjalankan tuntunan Rasulullah SAW dalam hal ini, maka percayalah bahwa setiap kegelisahan
akan berganti dengan kedamaian, dan setiap kesulitan akan menemukan jalan keluarnya melalui pertolongan Nia yang tak terduga. Marilah kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk kembali mencintai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kokoh Nia, agar hidup kita senantiasa diberkahi dan selalu berada dalam naungan ridanya setiap saat. Apabila Anda sudah mulai merasakan getaran kerinduan untuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, maka mulailah dari perbaikan salat malam Anda. Ingatlah kembali kisah-kisah para ulama terdahulu yang tetap merasa tenang di bawah tekanan hidup yang luar biasa, hanya karena mereka tidak pernah absen menutup malam mereka dengan witir. Kekuatan karakter dan keteguhan iman mereka lahir dari sujud-sujud panjang di penghujung malam yang ganjil. Oleh karena itu, mari kita tanamkan tekad yang kuat dalam diri untuk tidak membiarkan satu malam pun berlalu tanpa adanya ruku dan sujud witir yang tulus. Jadikanlah salat ini sebagai cara kita untuk berpamitan kepada dunia sebelum tidur, sambil memohon agar esok hari kita dibangunkan dalam keadaan yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat witir sebagai penjaga hati, kita akan mampu menjalankan ibadah ini dengan rasa syukur yang melimpah. Bukan lagi karena sekadar menjalankan kewajiban atau kebiasaan, melainkan karena kebutuhan mendalam akan kasih sayang Rob semesta alam. Tentu saja, perjalanan menuju kesempurnaan ibadah ini memerlukan kesabaran dan keikhlasan yang ekstra. Kita mungkin akan menghadapi godaan rasa malas atau rasa lelah yang menghampiri setelah seharian beraktivitas. Namun, ingatlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mau mendekat kepadanya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memperbaiki cara kita berwitir akan dibalas dengan berlipat ganda ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Jangan biarkan salat yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW ini menjadi sia-sia hanya karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan kita. Inilah saatnya bagi kita untuk membongkar kembali niat dan cara kita dalam beribadah, memastikan bahwa setiap gerakan yang kita lakukan benar-benar selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Dengan demikian, setiap doa yang kita panjatkan di akhir witir akan menjadi panah-panah yang melesat tepat ke langit, membawa permohonan kita langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menanti keluh kesah hamba Nia dengan penuh cinta. Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang telah bersusah payah mendaki gunung yang tinggi, menahan letih, dan bercucuran keringat, namun sesampainya di puncak, ia justru mendapati tangannya kosong tanpa membawa apapun? Perumpamaan tragis ini menggambarkan betapa menyedihkannya kondisi seorang hamba yang telah bangun di tengah malam, melawan rasa kantuk yang berat, dan membasahi anggota tubuhnya dengan air wudhu yang dingin. Namun ternyata timbangan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kosong. Fenomena ini bukanlah sebuah isapan jempol belaka, melainkan sebuah peringatan keras bagi kita semua bahwa semangat yang menggebu dalam beribadah tanpa dibekali dengan ilmu yang memadai bisa berujung pada kesyoshan yang menyakitkan. Kita harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa standar diterimanya sebuah amalan bukanlah terletak pada seberapa lelah kita mengerjakannya, melainkan pada seberapa tepat amalan tersebut sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu lubang jebakan yang seringkali membuat salat witir seseorang tertolak adalah adanya anggapan keliru bahwa semakin banyak, maka semakin baik tanpa memperhatikan batasan syariat. Sebagian dari kita mungkin merasa sangat bersemangat sehingga menambah jumlah rakaat witir hingga 13, 15, atau bahkan 21 rakaat karena mengira hal itu akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Padahal, jika kita merujuk pada teladan utama kita, Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang sangat jelas melalui lisan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah menambah salat malamnya lebih dari 11 rakaat, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ketika seseorang dengan sengaja melampaui batas ini karena dorongan hawa nafsu atau ketidaktahuan, ia sebenarnya sedang membuat aturan baru dalam agama. Hal ini sangat berbahaya karena Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa siapapun yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari beliau, maka amalan tersebut akan tertolak mentah-mentah. Kesalahan fatal berikutnya yang seringkali tidak disadari oleh para ahli ibadah adalah melakukan salat witir sebanyak 2 kali dalam satu malam yang sama. Mungkin Anda pernah berada dalam situasi di mana Anda merasa tidak yakin
akan bisa bangun untuk salat tahajud. Sehingga Anda memutuskan untuk melakukan witir segera setelah salat Isya sebagai bentuk kehati-hatian. Namun, ternyata di sepertiga malam terakhir, Anda terbangun dan kembali melaksanakan salat tahajud. Lalu karena merasa witir adalah penutup salat malam, Anda pun melakukan witir kembali untuk kedua kalinya. Secara logika manusia, ini mungkin terlihat seperti tambahan amal saleh yang luar biasa. Namun secara syariat, tindakan ini justru melanggar aturan emas yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat tegas bahwa tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir adalah segel, dan sebuah botol yang sudah disegel tidak perlu dan tidak boleh disegel kembali. Melakukan witir dua kali justru merusak struktur ibadah malam Anda dan membuatnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita juga terjebak dalam rutinitas yang salah karena hanya mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitar kita tanpa pernah memvalidasi apakah hal tersebut memiliki landasan kuat dalam sunnah. Ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu ibarat membangun istana di atas pasir. Ia terlihat megah, namun akan hancur seketika saat diterpa ombak ujian di hari kiamat nanti. Bayangkan betapa kecewanya hati kita saat di hari penghitungan nanti. Kita berharap salat witir kita menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menolaknya karena kita tidak mau belajar bagaimana cara mengerjakannya dengan benar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mempertanyakan kembali, apakah witir yang saya lakukan semalam sudah sesuai dengan instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah saya hanya sekadar bergerak tanpa jiwa dan tanpa panduan? Ketidaktahuan bukanlah alasan yang bisa terus-menerus kita jadikan tameng di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di zaman di mana ilmu agama begitu mudah diakses. Kita perlu memahami bahwa setiap rakaat yang kita tegakkan adalah bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Dan dalam berkomunikasi dengan Raja di Raja, tentu ada adab dan aturan yang harus dipenuhi. Kesia-siaan dalam beribadah adalah musibah spiritual yang paling besar, karena ia menghabiskan waktu dan tenaga, namun tidak menghasilkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin menjadi golongan orang-orang yang lelah beramal, namun tetap masuk ke dalam neraka, hanya karena enggan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai pelecut semangat untuk kembali membuka kitab-kitab hadis dan mendengarkan penjelasan para ulama agar setiap sujud witir kita benar-benar tercatat sebagai pahala yang abadi. Sahabat sekalian, marilah kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita melakukan ibadah hanya karena ikut-ikutan? Berapa banyak amalan malam kita yang selama ini mungkin melanggar aturan karena kita merasa lebih tahu daripada syariat? Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk berbenah. Jangan biarkan air mata yang Anda teteskan dalam sujud witir menjadi air mata yang sia-sia. Jangan biarkan harapan yang Anda gantungkan di penghujung malam menjadi hampa hanya karena kesalahan teknis yang sebenarnya bisa kita perbaiki dengan belajar. Setiap detil dalam salat witir, mulai dari jumlah rakaat hingga penempatan waktunya, telah diatur dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan kekasihnya, agar kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari ibadah tersebut. Dengan menghindari dua kesalahan besar tadi, ini menambah rakaat melebihi batas dan mengulang witir dalam satu malam kita telah menyelamatkan amal kita dari ancaman penolakan. Sejauh ini, apakah Anda mulai menyadari ada bagian dari salat witir Anda yang perlu segera diperbaiki? Ingin tahu lebih lanjut mengenai rahasia waktu dan tata cara gerakan yang benar agar setiap rakaat Anda memancarkan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak video ini sampai habis. Sahabat Islamik yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda merenungkan betapa presisinya setiap ibadah yang telah ditetapkan dalam agama kita? Dalam Islam, ibadah bukan sekadar tentang apa yang kita kerjakan, tetapi juga tentang kapan dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Ibarat sebuah kunci yang harus dimasukkan ke dalam lubang yang tepat agar pintu keberkahan terbuka. Demikian pula dengan salat witir. Salah satu kesalahan yang seringkali dianggap remeh namun memiliki dampak sistemik terhadap keabsahan ibadah adalah mengenai penempatan waktu dan tata cara gerakannya yang tidak selaras dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu adalah syarat sahnya sebuah amalan, dan melanggarnya berarti menempatkan ibadah tersebut di luar jangkauan keberkahan
yang dijanjikan. Bayangkan jika Anda sedang menunggu seseorang yang sangat penting, namun Anda datang saat pertemuan tersebut sudah berakhir, atau justru datang terlalu jauh sebelum waktu yang ditentukan. Tentu pertemuan itu tidak akan pernah terjadi secara sempurna. Begitu pula dengan salat witir. Banyak di antara kita yang mungkin masih merasa bingung atau kurang memperhatikan batas waktu yang sah. Rasulullah SAW telah memberikan panduan yang sangat gamblang bahwa waktu witir terbentang sejak selesainya salat Isya hingga fajar subuh menyingsing. Namun, dalam praktiknya, ada sebagian orang yang melakukannya dengan terburu-buru sebelum salat Isya ditunaikan, atau justru mengerjakannya saat azan subuh sudah berkumandang. Hal ini bukan hanya sekadar masalah keterlambatan, melainkan masalah ketaatan pada batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa memperhatikan waktu yang tepat, gerakan yang kita lakukan berisiko hanya menjadi olahraga fisik tanpa nilai spiritual di hadapan Sang Pencipta. Selain masalah waktu, kesalahan teknis dalam format gerakan seringkali muncul karena kita hanya mengikuti tradisi turun-temurun tanpa merujuk pada sunnah yang otentik. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang melakukan witir 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud awal di rakaat kedua? Persis seperti salat maghrib, ini adalah salah satu hal yang justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau secara eksplisit meminta umatnya agar tidak membuat salat witir menyerupai salat maghrib. Sebagai solusinya, beliau memberikan 2 pilihan indah. Melakukannya dengan 2 rakaat lalu salam dan ditambah 1 rakaat lagi, atau melakukan 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal. Di tengahnya, ketelitian dalam mengikuti format ini menunjukkan sejauh mana kita menghormati otoritas Rasulullah SAW sebagai pemberi penjelasan atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengubah-ubah format ini sesuka hati, kita sebenarnya sedang meruntuhkan keaslian ibadah tersebut. Mari kita jujur pada diri sendiri. Seringkali kita menambahkan gerokan-gerokan atau bekon-bokan tertentu yang tidak pernah dicontohkan hanya karena merasa hal tersebut terdengar lebih religius atau lebih mantap di hati. Namun, ingatlah bahwa dalam ibadah mahdah, aturannya adalah statis dan harus mengikuti contoh yang ada. Menambah takbir di tempat yang tidak seharusnya atau memodifikasi posisi duduk tanpa dalil yang jelas adalah bentuk improvisasi yang berbahaya. Ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya cara untuk memasukinya adalah melalui pintu yang telah dibukakan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita merasa lebih tahu atau merasa perlu memperindah ibadah dengan cara yang tidak disyariatkan, kita justru sedang menjauhkan diri dari esensi ketundukan yang sebenarnya. Hal ini siolealah kita mengatakan bahwa bimbingan Nabi belum cukup sempurna. Waliyadzubillah, kesalahan lain yang tampak halus namun sangat berpengaruh adalah ketidaksesuaian antara gerakan lahiriah dengan kesadaran batin mengenai tujuan witir sebagai penutup. Witir bukan sekadar pengisi waktu luang atau latihan sebelum tidur, melainkan sebuah segel terakhir. Banyak orang melakukan witir di awal malam, lalu setelah itu mereka masih melakukan berbagai aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, bahkan hingga larut malam. Memang hal ini diperbolehkan bagi mereka yang khawatir tidak bisa bangun malam. Namun, bagi mereka yang yakin bisa bangun, menunda witir hingga akhir tahajud adalah pilihan yang paling utama menurut Rasulullah SAW. Kekacauan dalam menempatkan witir ini seringkali membuat struktur ibadah malam kita menjadi tidak beraturan. Seharusnya, witir menjadi kata terakhir yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita menyerahkan nyawa kita dalam tidur yang kecil. Sahabat sekalian, mari kita jadikan momen ini untuk mengevaluasi kembali setiap sujud dan ruku yang kita lakukan. Apakah kita sudah benar-benar sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat? Ataukah kita masih sering mencampur adukan antara sunnah dengan kebiasaan lingkungan yang mungkin keliru? Kita tidak ingin menjadi orang yang sudah lelah berdiri di tengah malam, namun amalnya terbuang percuma karena tidak memenuhi syarat teknis yang benar. Menjaga ketetapan waktu dan keaslian gerakan adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat Islam yang sempurna ini. Dengan mengikuti cara yang benar, setiap tetes keringat dan rasa kantuk yang kita tahan akan menjadi saksi yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini, apakah Anda mulai merasa terpanggil untuk memperbaiki detail-detail kecil dalam salat Anda yang mungkin selama ini terlewatkan?
Apakah Anda ingin saya tunjukkan bagaimana langkah-langkah praktis untuk menyempurnakan tata cara witir ini, agar sesuai dengan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya? Setelah kita menyadari berbagai kekeliruan yang mungkin selama ini menghalangi sampainya amal kita ke langit, kini saatnya kita membuka lembaran baru dengan penuh optimisme dan semangat untuk belajar. Memperbaiki ibadah bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah bentuk cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Anda sedang mempersiapkan persembahan terbaik untuk Raja yang paling agung. Tentu, Anda akan memastikan setiap detailnya sempurna, bukan? Demikian pula dengan salat witir, yang merupakan persembahan malam kita kepada Sang Khalik. Mari kita bedah satu persatu bagaimana cara mengerjakan salat witir yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, agar setiap rakaat yang kita tegakkan berbuah ridho dan ketenangan hakiki. Langkah paling awal yang harus kita benahi adalah akar dari segala amal, yaitu niat. Seringkali kita terjebak dalam kerumitan melafalkan niat yang panjang lebar hingga melupakan esensinya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat pada panjangnya susunan kalimat yang keluar dari lidah, melainkan pada kejujuran yang bergetar di dalam dada. Cukup hadirkan dalam hati Anda sebuah kesadaran penuh bahwa saat ini Anda sedang berdiri untuk menunaikan salat witir semata-mata karena mengharap cintanya. Kepasrahan batin itulah yang menjadi ruh dalam ibadah kita. Tanpa ruh tersebut, salat kita hanyalah gerakan fisik yang hampa. Oleh karena itu, sebelum memulai takbiratul ihram, berhentilah sejenak, tenangkan pikiran, dan katakan dalam sanubari bahwa sujud ini hanya untukmu, ya Rob. Selanjutnya, mari kita perhatikan fleksibilitas luar biasa yang diberikan oleh syariat dalam hal jumlah rakaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan Rasulullah SAW memberikan kita pilihan yang sangat memudahkan, mulai dari 1 rakaat hingga maksimal 11 rakaat. Jika Anda sedang dalam keadaan yang sangat lelah atau waktu sudah mendekati fajar, 1 rakaat saja sudah cukup untuk menghidupkan malam Anda. Namun, jika Anda memiliki kelapangan waktu, 3 rakaat adalah jumlah yang sangat umum dan dianjurkan. Yang perlu diingat adalah konsistensi atau keistiqamahan. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan yang sedikit namun rutin dilakukan daripada banyak, namun hanya sesekali. Dalam melakukan 3 rakaat, ikutilah cara yang paling selamat. Lakukan 2 rakaat, lalu salam. Kemudian bangkit lagi untuk 1 rakaat terakhir. Cara ini sangat jernih membedakan witir kita dengan salat maghrib, sehingga kita tetap berada dalam koridor sunnah yang murni. Mengenai waktu pelaksanaan, kuncinya adalah mengenali ritme diri Anda sendiri. Rasulullah SAW memberikan pedoman emas yang sangat bijaksana. Bagi Anda yang khawatir tidak mampu bangun di sepertiga malam terakhir karena kelelahan, maka tutuplah hari Anda dengan witir sebelum memejamkan mata di tempat tidur. Namun, bagi Anda yang memiliki tekad kuat dan yakin bisa bangun untuk bertahajud, maka simpanlah witir Anda sebagai pemungkas salat malam setelah tahajud. Ini adalah strategi spiritual untuk memastikan bahwa tidak ada satu malam pun yang berlalu tanpa segel witir. Ingatlah sabda beliau untuk menjadikan witir sebagai penutup salat malam kalian. Dengan menempatkannya di waktu yang tepat, kita sedang menjaga keteraturan ibadah kita agar tetap sinkron dengan kebiasaan manusia yang paling mulia. Satu hal yang tidak kalah penting untuk kita jaga adalah larangan untuk tidak mengulang witir dalam satu malam. Jika Anda sudah berwitir sebelum tidur, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda nikmat untuk bangun lagi di tengah malam, maka silakan Anda lakukan salat tahajud sebanyak yang Anda mampu, namun jangan lagi menutupnya dengan witir. Kuncinya sudah Anda pegang di awal malam tadi, dan tidak perlu ada kunci kedua untuk pintu yang sama. Ketegasan dalam mengikuti aturan ini adalah bentuk disiplin kita sebagai hamba yang taat. Selain itu, perhatikan pula kualitas bacaan Anda. Meski Anda boleh membaca surah apapun yang Anda hafal, mencoba mengikuti surah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW seperti Al-Ala, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas akan memberikan nuansa spiritual yang berbeda dalam jiwa kita. Sahabat Islamik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan tata cara yang benar ini sebagai jembatan untuk meraih kemanisan iman. Salat witir yang dikerjakan dengan ilmu akan terasa jauh lebih ringan dan bermakna dibandingkan salat yang dilakukan hanya karena ikut-ikutan. Mulailah malam ini dengan mempraktikkan cara yang paling sesuai dengan sunnah. Walau hanya dimulai dengan 1 rakaat yang singkat,
namun penuh penghayatan. Bayangkan betapa bahagianya hati Anda ketika tahu bahwa salat yang Anda lakukan telah sesuai dengan keinginan Sang Pencipta dan tuntunan Sang Nabi. Apakah Anda sudah merasa siap untuk memulainya malam ini? Bagaimana jika kita sekarang membahas sedikit lebih dalam tentang rahasia bacaan dan doa yang bisa membuat langit bergetar saat Anda mengucapkannya setelah salam witir nanti? Pernahkah Anda merasakan sebuah momen setelah salam di mana suasana di sekitar Anda terasa begitu hening, seolah-olah waktu berhenti berputar dan hanya ada Anda bersama kesunyian malam? Disinilah letak sebuah rahasia besar yang sering kali terlewatkan oleh banyak orang yang terburu-buru mengakhiri ibadahnya. Setelah kita menyelesaikan rangkaian rakaat salat witir, kita sebenarnya sedang berada di sebuah gerbang emas yang penuh dengan limpahan rahmat. Sayangnya, banyak di antara kita yang setelah mengucapkan salam langsung beranjak pergi, melipat sajadah, atau segera merebahkan diri kembali ke tempat tidur tanpa menyadari bahwa ada harta karun spiritual yang ditinggalkan begitu saja. Padahal, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa momen setelah witir adalah saat-saat yang sangat lembut, di mana doa-doa memiliki jalan yang lebih lapang untuk naik menuju singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama, mengapa Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus pada bacaan dan doa di penghujung witir? Hal ini dikarenakan doa tersebut bukan sekadar susunan kata, melainkan sebuah proklamasi ketergantungan total seorang hamba kepada penciptanya. Salah satu doa yang sangat indah dan penuh makna yang beliau ajarkan adalah permohonan perlindungan dengan ridhanaya dari murkanya, serta dengan dimofkonnya dari siksanya. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan hati yang bergetar, kita sebenarnya sedang menyerahkan seluruh nasib kita ke dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwa tidak ada tempat berlari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kembali kepadanya. Bayangkan betapa tenangnya jiwa Anda jika sebelum menutup mata, Anda telah menitipkan seluruh urusan hidup, kecemasan akan masa depan, dan penyesalan masa lalu kepada Zat yang Maha mengatur segala sesuatu. Ketahuilah bahwa setiap untayan doa yang dipanjatkan setelah witir memiliki kekuatan untuk mengubah kegelisahan menjadi kedamaian. Di waktu sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan bertanya kepada hamba-hambanya, "Adakah yang berdoa, maka akan aku kabulkan?" Disinilah relevansi doa setelah witir menjadi sangat krusial. Jika Anda melewatkan momen ini, Anda seolah-olah telah menempuh perjalanan jauh untuk menemui seorang dermawan besar. Namun saat sang dermawan hendak memberikan hadiahnya, Anda justru memalingkan wajah dan pergi. Oleh karena itu, jangan biarkan lisan Anda keluh setelah salam. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk curhat secara total. Sampaikanlah keluh kesah Anda tentang beban pekerjaan yang terasa menyesakkan, tentang urusan keluarga yang belum menemui titik terang, atau tentang dosa-dosa yang membuat hati terasa berat. Satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam berdoa setelah witir adalah menjaga keaslian doa tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak perlu menambah-nambahkan sesuatu yang justru keluar dari jalur sunnah. Karena kesederhanaan doa Nabi mengandung kedalaman makna yang tidak tertandingi. Keagungan doa ini terletak pada ketulusan dan penghadiran hati, bukan pada kefasihan lisan atau panjangnya kalimat. Ketika Anda memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan osmania yang mulia setelah witir, Anda sedang menyelaraskan frekuensi jiwa Anda dengan keagungan alam semesta. Ini adalah momen penyucian batin agar keesokan harinya Anda bangun dengan semangat yang baru, hati yang lebih bersih, dan pikiran yang lebih jernih untuk menghadapi segala tantangan hidup. Sahabat sekalian, coba tanyakan pada diri Anda masing-masing. Kapan terakhir kali Anda benar-benar menangis atau setidaknya merasa tersentuh saat berdoa setelah witir? Jika selama ini doa-doa kita terasa hambar, mungkin itu karena kita hanya membacanya sebagai rutinitas lisan tanpa melibatkan perasaan yang mendalam. Mari kita ubah kebiasaan itu mulai malam ini. Jadikanlah doa setelah witir sebagai waktu eksklusif antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu-buru untuk berdiri. Duduklah sejenak, angkat kedua tangan Anda, dan rasakan kehadiran kasih sayang Nea yang melingkupi Anda di tengah kegelapan malam. Doa ini adalah bekal energi kita untuk menjalani hari esok dengan penuh keberkahan dan perlindungan. Ingatlah
bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang diberikan kesempatan untuk mengetuk pintu rahmat, namun ia justru memilih untuk berdiam diri. Kita telah diberikan kunci berupa salat witir, dan kita telah diberikan sarana untuk meminta melalui doa setelahnya. Maka, jadikanlah setiap sujud dan doa Anda sebagai investasi abadi yang akan membuahkan hasil, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dengan menutup malam melalui doa yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita sebenarnya sedang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelimuti tidur kita. Tidakkah Anda ingin bangun esok pagi dalam keadaan seluruh urusan Anda telah diatur dan dijamin oleh penguasa alam semesta? Setelah memahami betapa dahsyatnya momen doa ini, apakah Anda masih ingin melewatkannya begitu saja, tanpa jejak makna di dalam hati? Sahabat Islamik yang senantiasa berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada sebuah perenungan terdalam tentang bagaimana ibadah sederhana ini mampu menjadi titik balik yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berjalan begitu cepat, namun di saat yang sama terasa begitu melelahkan dan penuh dengan teka-teki yang sulit dipecahkan? Kita seringkali mencari ketenangan ke sana kemari, mengejar validasi manusia, atau menumpuk materi, namun tetap saja ada ruang kosong di dalam hati yang tidak pernah terisi. Ketahuilah bahwa ruang kosong itu adalah sebuah kerinduan ruhani yang hanya bisa dipenuhi melalui sujud-sujud tulus di penghujung malam. Salat witir, yang selama ini mungkin kita anggap sebagai pelengkap semata, sebenarnya adalah sebuah oase di tengah padang pasir kehidupan yang gersang, sebuah tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang sedang lelah bergulat dengan kerasnya dunia. Mari kita berdiam sejenak dan menatap masa depan kita dengan kacamata iman. Bayangkan, jika setiap malam yang Anda lalui ditutup dengan satu rakaat yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rakaat yang didirikan bukan karena ketakutan akan siksa, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap atas napas yang masih diberikan. Ketika Anda menjadikan witir sebagai gaya hidup dan kebutuhan pokok, maka perlahan namun pasti Anda akan merasakan perubahan yang nyata dalam karakter dan ketenangan batin Anda. Masalah yang tadinya terlihat seperti gunung yang tidak mungkin didaki, tiba-tiba terasa lebih kecil dan mudah. Karena Anda tahu, ada zat yang maha besar yang menjaga malam-malam Anda. Inilah janji perlindungan yang tersirat dalam amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau yang sudah dijamin surga saja begitu gigih menjaga witirnya, maka apalagi kita yang masih berlumuran dosa dan penuh dengan keterbatasan ini? Kita harus menyadari bahwa istiqomah dalam menjaga witir adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahmat yang selama ini mungkin tertutup karena kelalaian kita. Jangan pernah meremehkan satu rakaat yang Anda tegakkan dengan hati yang hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, satu rakaat itulah yang menjadi penghalang Anda dari api neraka. Atau rakaat itulah yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki Anda dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Ibadah malam adalah investasi yang tidak akan pernah mengenal kata rugi. Setiap detik yang Anda korbankan untuk berdiri menghadapnya akan diganti dengan cahaya di wajah, kelapangan di dada, dan keberkahan dalam keluarga. Mari kita luruskan niat bahwa mulai malam ini tidak ada lagi kata nanti atau besok untuk memulai perbaikan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten, dan langkah itu adalah satu sujud witir sebelum Anda memejamkan mata. Ingatlah kembali kisah-kisah orang saleh terdahulu yang tetap memiliki hati selembut sutra. Meskipun hidup di tengah badai ujian yang dahsyat, rahasia kekuatan mereka bukan terletak pada otot atau harta, melainkan pada hubungan rahasia mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat manusia lain sedang terlelap, mereka memahami bahwa siapa yang menjaga hubungan dengannya di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga urusannya di siang hari. Inilah warisan spiritual yang harus kita ambil dan praktikkan dalam kehidupan modern yang serba cepat ini. Jadikanlah salat witir sebagai bentuk komunikasi privasi Anda dengan Sang Pencipta, tempat di mana Anda bisa menangis sepuasnya tanpa perlu merasa malu, dan tempat di mana Anda bisa meminta apa saja tanpa perlu merasa sungkan. Kesungguhan Anda dalam mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam berwitir adalah bukti nyata dari cinta Anda kepada beliau. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan ilmu kita, mari kita tundukkan kepala dan memohon dengan tulus agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa membimbing hati kita untuk tetap teguh di atas jalan sunnah. Jangan biarkan ilmu yang sudah kita pelajari hanya berhenti di pikiran tanpa pernah menyentuh sajadah kita. Mari kita jadikan setiap malam sebagai momen untuk mati sejenak dari urusan dunia dan bangkit kembali sebagai hamba yang lebih dicintai. Semoga setiap rakaat witir yang kita kerjakan menjadi saksi yang membela kita di hari kiamat kelak. Dan semoga lisan kita selalu basah dengan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirilah hari-hari Anda dengan keindahan, tutuplah lembaran harian Anda dengan penghambaan yang sempurna, dan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur sisanya. Apakah Anda sudah merasakan kedamaian itu mulai merayap masuk ke dalam hati Anda sekarang?